Perkenalkan, saya Syabenik Salarosi dari kelompok 6. Anggota kami ada 7 orang. Saya Syabenik Salarosi selaku moderator. Yang kedua, Alia Aya Sabrina. Ketiga, Dian Nur Faiza. Keempat, Herva Liliani. Kelima, Elisa Maulidatun. Keenam, Yuastian Prasetyo. Dan ketujuh, Risma Maulida Cahyanti. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang analisis responsibility accounting studi kasus PT Teknologi Maju yang telah kami diskusikan. Latar belakang kasus PT Teknologi Maju mengalami penurunan laba. Direktur menyimpulkan bahwa seluruh manajer gagal mencapai target. Namun hasil audit internal menunjukkan fakta sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa faktor hasil audit internal, yaitu harga bahan baku naik 20% akibat inflasi. Kedua, penjualan turun karena muncul pesaing baru. Yang ketiga, mesin produksi sering rusak karena usianya sudah tua. Yang keempat, manajer produksi berhasil mengurangi limbah produksi. Yang kelima, manajer penjualan berhasil mempertahankan pelanggan lama. Dan keenam, manajer cabang berhasil menekan biaya operasional. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berada dalam kendali masing-masing manajer. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan faktor yang berada dalam kendali manajer. Faktor ini adalah segala hal yang dapat dipengaruhi, diatur, atau dikendalikan secara langsung oleh seorang manajer sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Artinya, keputusan dan tindakan yang mereka lakukan bukan dari faktor di luar kendali manajer, seperti kondisi ekonomi atau bencana alam. Dalam studi kasus PT Teknologi Maju ditemukan 3 faktor yang berada dalam kendali setiap manajer. Yang pertama, manajer produksi berhasil mengurangi limbah produksi. Hal ini menunjukkan bahwa manajer mampu mengolah proses produksi dengan baik, seperti mengatur penggunaan bahan baku, mengawasi kualitas produksi, dan meminimalkan pemborosan. Dengan begitu, proses produksi menjadi lebih efisien dan biaya perusahaan dapat ditekan. Yang kedua, manajer penjualan berhasil mempertahankan pelanggan lama melalui pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Hal ini juga menunjukkan bahwa manajer mampu menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik, menindaklanjuti keluhan, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Yang terakhir, manajer cabang berhasil menekan biaya operasional dengan mengelola pengeluaran cabang secara efisien. Misalnya, pengendalian biaya listrik, penggunaan alat kantor, biaya perjalanan dinas, maupun pengeluaran operasional lainnya agar tetap sesuai dengan anggaran. Strategi ini dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap manajer memiliki tanggung jawab dan faktor yang berbeda-beda sesuai dengan bidang kerjanya. Oleh karena itu, penilaian kinerja sebaiknya didasarkan pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali mereka, sehingga penilaiannya menjadi lebih adil dan objektif. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang berada di luar kendali manajer, yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh manajer. Ada 3 faktor utama, yaitu pertama, harga bahan baku naik 20% akibat inflasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar. Akibatnya biaya produksi meningkat dan dapat mengurangi laba perusahaan. Kedua, penjualan turun karena muncul persaingan baru. Persaingan industri merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer. Ketika pesaing menawarkan produk atau harga yang lebih menarik, konsumen dapat berpindah. Ketika mesin produksi yang sering rusak karena sudah tua, kondisi dan penggantian biasanya menjadi keputusan manajemen pusat, bukan manajer operasional. Akibatnya proses produksi dapat terganggu menjadi lebih lambat dan biaya perbaikan menjadi meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah membantu untuk menciptakan evaluasi yang lebih adil melalui prinsip utama. Manajer hanya dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dapat mereka kendalikan atau controllable factor. Sistem ini memisahkan hasil kinerja menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama, sistem ini akan memisahkan biaya tak terkendali seperti dampak inflasi bahan baku 20%, munculnya pesaing baru, dan kerusakan mesin tua dari laporan kinerja manajer. Evaluasi fokus pada efisiensi yang diciptakan seperti penurunan limbah dan penekanan biaya operasional. Kemudian, apakah tepat jika direktur menyalahkan seluruh manajer? Direktur tidak tepat jika menyalahkan seluruh manajer.
Karena penilaian hanya didasarkan pada hasil akhir, yaitu penurunan laba tanpa melihat proses dan kondisi yang mempengaruhi. Padahal dari audit internal, ketiga manajer justru menunjukkan kinerja baik di area yang jadi tanggung jawabnya. Penurunan laba lebih disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka, seperti inflasi, persaingan yang ketat, dan kondisi mesin yang sudah tua. Jika semua disalahkan, evaluasi jadi tidak adil dan bisa menurunkan motivasi kerja manajer. Baik, selanjutnya rekomendasi kepada direktur agar evaluasi kinerja lebih objektif. Yang pertama, menilai kinerja setiap manajer berdasarkan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. Yang kedua, memisahkan faktor yang dapat dikendalikan atau controllable dan faktor yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable. 3. Menggunakan laporan responsibility accounting sebagai dasar evaluasi kinerja. 4. Memberikan penghargaan kepada manajer yang berprestasi dan pembinaan kepada manajer yang belum mencapai target. 5. Menetapkan target kinerja yang realistis sesuai kondisi perusahaan serta melakukan evaluasi secara berkala. Kesimpulannya, penurunan laba PT Teknologi Maju bukan sepenuhnya kesalahan manajer. Ada faktor di luar kendali seperti inflasi, pesaing baru, dan mesin tua. Sementara itu, ketika manajer sudah bekinerja baik di area tanggung jawabnya, direktur tidak tepat jika menyalahkan seluruh manajer. Evaluasi kinerja harus menggunakan konsep responsibility accounting agar lebih adil dan objektif. Sekian dari kami kelompok 6. Bila ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.